Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Rahmadani dengan NIM A40122060 mewakili kelompok 6 akan memulai video pembelajaran ini. Nah, sebelum masuk ke materi inti kami, desain sistem pembelajaran, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembelajaran. Apa itu pembelajaran? Pembelajaran adalah sesuatu yang dilakukan oleh pendidik dan tujuan pembelajaran adalah memajukan cara belajar peserta didik. Dalam pembelajaran tersebut, lebih lanjut dijelaskan bahwa termasuk di dalamnya yaitu pendidik atau dosen, metode, strategi, penelitian, dan bahan presentasi berupa WEB. Sekarang masuk ke desain sistem pembelajaran. Desain sistem pembelajaran merupakan satu kesatuan dari beberapa komponen pembelajaran yang saling berinteraksi, interrelasi, dan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Komponen pembelajaran meliputi peserta didik, pendidik, kurikulum, bahan ajar, media pembelajaran, sumber belajar, proses pembelajaran, fasilitas, lingkungan, dan tujuan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Arsila Hairunisa dengan ujung stambuk 079. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya. Asumsi-asumsi yang perlu diperhatikan dalam mendesain sistem pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada desain sistem pembelajaran yang didasarkan pada pengetahuan tentang bagaimana seseorang belajar. Yang kedua, ada desain sistem pembelajaran yang diarahkan kepada peserta didik secara individual dan kelompok. Yang ketiga, hasil pembelajaran mencakup hasil langsung dan pengiring. Yang keempat, sasaran terakhir desain sistem pembelajaran adalah memudahkan belajar. Yang kelima, desain sistem pembelajaran mencakup semua variabel yang mempengaruhi belajar. Yang terakhir atau yang keenam, ada inti desain sistem pembelajaran, mencakup penetapan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran seperti metode, media, skenario, sumber belajar, dan sistem penilaian yang optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sekian dari saya dan materi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Kaderisna Dewi dengan NIM A40122051. Di sini saya akan melanjutkan materi bagian C mengenai komponen utama desain sistem pembelajaran. Komponen-komponen yang terdapat di dalam desain sistem pembelajaran biasanya digambarkan dalam bentuk yang direpresentasikan dalam bentuk grafis atau flowchart. Nah, model desain sistem pembelajaran biasanya menggambarkan langkah-langkah atau prosedur yang ditempuh untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Setiap desain sistem pembelajaran memiliki keunikan dan perbedaan dalam langkah-langkah dan prosedur yang diterapkan. Adapun perbedaan pemahaman terletak pada istilah-istilah yang digunakan. Untuk merancang dan mengembangkan sistem pembelajaran yang dipengaruhi oleh beberapa komponen. Yang pertama, kemampuan awal peserta didik dan potensi yang dimiliki. Nah, sebelum kita melakukan desain sistem pembelajaran, kita perlu mengetahui apa kemampuan peserta didik tersebut. 2. Tujuan pembelajaran umum dan khusus adalah penjabaran kompetensi yang dikuasai oleh peserta didik. Yang ketiga, melakukan analisis materi pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 4. Analisis aktivitas pembelajaran merupakan proses menganalisis topik atau materi yang akan dipelajari. 5. Pengembangan media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, materi pembelajaran, dan kemampuan peserta didik. 6. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini dapat dilakukan secara makro, yaitu dalam kurun 1 tahun, atau mikro dalam kurun 1 kegiatan belajar mengajar. Yang ketujuh, sumber belajar. Sumber belajar adalah sumber-sumber yang dapat diakses untuk memperoleh materi yang akan dipelajari. 8. Penilaian belajar adalah tentang pengukuran kemampuan atau potensi yang dikuasai oleh peserta didik. Sekian materi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aul Nisa dengan NIM A40122052. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu D,
model desain sistem pembelajaran. Dalam memahami model desain sistem pembelajaran, perlu mengenal dan memahami pengelompokan model desain sistem pembelajaran. Menurut Gustafson dan Branch pada tahun 2002, model desain sistem pembelajaran ada 3, yaitu yang pertama model desain sistem pembelajaran berorientasikan kelas atau classroom oriented model. Model desain sistem pembelajaran yang termasuk klasifikasi ini dapat diimplementasikan mulai dari jenjang sekolah dasar sampai jenjang pendidikan tinggi. 2. Model desain pembelajaran yang berorientasikan produk atau product oriented model. Model-model yang berorientasikan pada produk biasanya ditandai dengan 4 asumsi pokok, yaitu 1. Produk atau program memang sangat diperlukan. 2. Produk atau program pembelajaran baru perlu diproduksi. 3. Produk atau program pembelajaran memerlukan proses uji coba dan revisi. 4. Produk atau program pembelajaran dapat digunakan walaupun hanya dengan bimbingan dari fasilitator. 3. Model desain pembelajaran yang berorientasi sistem atau system oriented model. Model desain sistem pembelajaran yang berorientasikan pada sistem dilakukan untuk mengembangkan sistem dalam skala besar seperti keseluruhan mata pelajaran atau kurikulum. Implementasi model desain sistem pembelajaran yang berorientasikan pada sistem memerlukan dukungan sumber daya besar dan tenaga ahli yang berpengalaman. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.